menyanyikan satu pujian nomor 89, Gita Karunia, Makin Lekat Padamu. Ambil diriku, itu milikmu, hidup dalam rahmat-Mu. Pimpin langkahku, turut firman-Mu, makin lekat padamu. Makin lekat, tariklah aku, dekatkan di sisi-Mu. Makin lekat, tariklah aku, dekatkan di sisi-Mu. Ambil diriku, itu milikmu. Ambil diriku, itu milikmu, hidup dalam rahmat-Mu. Pimpin langkahku, turut firman-Mu, makin lekat padamu. Makin lekat, tariklah aku, dekatkan di sisi-Mu. Makin lekat, tariklah aku, dekatkan di sisi-Mu. Oke, puji Tuhan. Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kita semua yang sudah hadir pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang menarik hidup kami Tuhan, makin lekat kepadamu ya Bapa, yaitu kepada kebenaran-kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus ya Bapa mengekspresikan, mengungkapkan seluruh rasa syukur kami, damai sejahtera Tuhan yang menguasai hidup kami, sehingga kami bisa memancarkan kesetiaan Kristus melalui setiap kehidupan kami. Khususnya di pagi hari ini ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu kepada semua jemaat kudus-Mu ya Bapa, yang begitu luar biasa terberkati ya Tuhan. Kami datang terus ya Bapa, menyatakan kesatuan iman kami di dalam kasih karunia-Mu yang sangat terberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terberkati semua yang mendengarkan. Demi kemuliaan nama Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat baik kepada kita semuanya. Amin. Ya, pagi hari ini, ya mari saudara-saudaraku kita kembali lagi, dibangkitkan lagi semangat kita untuk menyaksikan, mendengarkan keajaiban kasih karunia Tuhan yang terus bekerja memberkati, memperbaharui manusia batiniah kita, ya, dan itu kita bisa lihat lebih nyata lagi dari kebenaran-kebenaran firman yang tersingkapkan. Roma pasal 10, saudara-saudaraku, ya. Ya, Roma pasal 10. Saya berharap ini bagian di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga akan lebih memperdalam lagi, mempertajam lagi pemahaman kita, pengertian kita, ya, tentang bagaimana kita dapat belajar terus dari keprihatinan dari apa yang sudah terjadi dalam pengalaman
umat Tuhan, bangsa pilihan, orang-orang Israel. Dan sekarang kita bisa belajar lebih lagi dari apa yang terjadi di masa yang lalu, sehingga kita bisa lebih setia kepada Tuhan di dalam mengiring pelayanan kasih karunia yang sangat terberkati ini. Amin, puji Tuhan. Dari Roma pasal 10 ayatnya yang pertama saya akan membaca sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga saja dulu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kemarin kita sudah menyaksikan lagi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana keprihatinan daripada Rasul Paulus ini, ya, adalah karena memang sebagian besar, ya, mayoritas dari orang-orang Israel itu tidak menyambut kebaikan Tuhan. Nah, ini hal yang sangat disayangkan sekali, karena mereka menyia-nyiakan kesempatan. Padahal hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini adalah sementara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita juga kemarin sudah melihat bahwa akar keselamatan daripada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu adalah masuk di dalam program Allah untuk kerajaannya di bumi melalui bangsa Israel atas perjanjian atau covenant daripada Allah kepada nenek moyang mereka. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang disalahpahami oleh orang-orang Israel itu, ya. Jadi mentang-mentang gitu, ya. Mentang-mentang nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan telah menyatakan perjanjiannya yang abadi dengan mereka dan keturunannya bangsa Israel. Orang-orang Israel itu menjadi lengah, menjadi abai, ya, menjadi acuh kepada Tuhan, seolah-olah bahwa mereka sebagai keturunan dari orang-orang yang benar akan secara otomatis akan beroleh kerajaan sorga, akan beroleh segala berkat Tuhan yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Tidak, ya, tidak. Imanlah yang menjadi faktor yang menentukan, ya, bahwa mereka menerima janji Tuhan itu. Karena berimanlah Abraham, ya, dan dia adalah bapa orang beriman. Karena berimanlah Ishak, dan karena berimanlah Yakub kepada janji Allah. Itu sebabnya kepada mereka dikaruniakan janji yang abadi oleh Tuhan, ya. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak beriman, mana mungkin mereka bisa menerima janji Tuhan. Nah, keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Israel kebanyakan menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, ya, menjadi arogan, ya, terhadap Allah, ya. Karena mereka keturunan dari orang yang benar, mereka menjadi lupa bahwa Tuhan itu selalu
akan membuat manusia berkenan kepadanya kalau manusia itu percaya, kalau beriman kepada firman-Nya. Ya, jadi sebenarnya sederhana, tetapi karena orang-orang Israel ini selalu mengandalkan pikiran mereka sendiri, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan ketekunan diri mereka sendiri, ya, tanpa disertai dengan kesadaran, ketaatan terhadap apa yang diminta oleh Allah untuk mereka taati sebagai dasar. Ya, karena kitab Ibrani mengatakan tidak mungkin orang berkenan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi selalu ingat ya Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hal yang lain yang diminta oleh Tuhan kepada kita, tapi imanlah, kepercayaan kita, ya, kepadanya, kepada firman yang diminta untuk kita percayai. Jadi kalau kita tidak memahami, tidak mengerti firman Tuhan yang diminta untuk kita percayai, maka kepercayaan kita itu adalah kepercayaan yang kosong. Ya, jadi tidak mempunyai jembatan, begitu ya, tidak mempunyai dasar untuk kita terhubung dengan Tuhan, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa di sini, ya, sebelum saya lanjut lagi, tetapi mesti ditegaskan lagi bahwa meskipun sebagian besar orang Israel menolak, ya, rencana Allah bagi hidup mereka di saat Yesus datang ke dunia ini, tapi janji Allah adalah janji Allah. Ya, itu yang mau ditegaskan Rasul Paulus di pasal 9, 10, 11. Bahwa Allah tidak mungkin gagal, firman-Nya tidak mungkin gagal. Apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, itu nanti suatu saat pasti digenapi. Ya, sekalipun harus melalui masa sengsara, ya, orang Israel suatu saat nanti akan didera oleh antikristus, sampai mereka mengerang, ya, dalam penderitaan yang sangat dahsyat oleh antikristus. Mereka akan mencari Mesias, mereka akan mencari juru selamat, ya, dan itu adalah bentuk daripada hukuman atas penolakan bangsa Israel kepada Mesias Yesus Kristus, di mana mereka menyalibkannya pada saat Yesus datang ke dunia ini. Tapi mereka pasti diselamatkan. Mereka akan menjadi percaya suatu saat nanti, dan dengan demikian Mesias yang dijanjikan, Raja di atas segala raja, akan datang untuk membela mereka, dan mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan menjadi kepala, ya, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor, dan mereka akan menuai banyak jiwa pada saat Raja mereka, Raja di atas segala raja, Mesias, akan hadir ke tengah-tengah dunia ini nanti, ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kitalah yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang diberkati oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya, melalui kegagalan daripada bangsa Israel itu. Allah membangkitkan kasih karunia-Nya, ya, berdasarkan kematian, ya, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Sekarang kita memperoleh, kita bangsa-bangsa lain, kita memperoleh kasih karunia Tuhan, hidup yang kekal, keselamatan masuk surga, dikaruniakan secara cuma-cuma karena penebusan oleh darah Kristus yang sudah selesai atas segala dosa dan kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk melihat, ya, fakta
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini di ayatnya yang kedua tadi, Roma pasal 10, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Jadi ini Paulus ingin menyampaikan bahwa ini adalah dari pengalaman yang langsung disaksikan oleh Rasul Paulus. Ini bukan dugaan, ini bukan terkaan, ya, ini bukan hanya sebuah rekaan, ya, bukan hanya sebuah bayang-bayang, tetapi ini adalah fakta pengalaman daripada Paulus melihat sendiri, ya. Kalau kita tidak melihat sendiri, tapi kita bisa mengetahui dari fakta yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa orang-orang Israel ini mereka sungguh-sungguh giat, dikatakan ayat 2 tadi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang bergiat untuk Allah, bergiat untuk Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan di mana orang bergiat untuk Tuhan. Ini bukan orang-orang yang ada di tempat berjudian. Ya, ini bukan orang-orang yang ada di tepi pantai lagi santai-santai, atau yang lagi tidur-tiduran, atau orang yang lagi ada di hutan. Bukan. Orang yang bergiat untuk Allah ini tanpa pengertian yang benar ini ada di tempat-tempat beribadah. Bapak Ibu Saudara, ya. Itu. Jadi orang yang bergiat untuk Allah katanya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sayang sekali, ya. Jadi rupanya orang yang kelihatan giat-giat untuk Tuhan itu belum tentu benar itu. Jadi kita perlu memahami apa yang benar menurut Tuhan, sehingga kalau kita bertekun itu sudah benar-benar, ya. Sudah pas sesuai dengan bingkai, ya, kerangka daripada rencana, masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, jadi banyak juga orang yang giat untuk Tuhan karena ya di hati mereka itu untuk Tuhan. Tapi Tuhan akan menilai berdasarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Karena itu kita harus memahami banyak Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan, supaya setiap detail, ya, setiap rincian daripada apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, semuanya itu didasarkan pada iman yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi tadi, di mana kita menemukan, ya, orang Israel yang giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar itu? Di mana kita bisa temukan itu? Bapak Ibu Saudara, itu bisa kita temukan dalam pembacaan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kita bisa lihat di situ bagaimana orang-orang Israel itu, ya, orang yang bergiat, yang selalu mereka merasa adalah orang yang paling tekun, tetapi mereka menolak, justru mereka tidak menerima Yesus, tidak mempercayai Mesias. Di dalam ketekunan mereka yang luar biasa itu, kesungguhan mereka yang luar biasa untuk Tuhan, mereka jangan katakan bahwa orang Israel tidak kenal Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu sudah menerima firman Tuhan selama ribuan tahun. Ya, ada kitab suci pada mereka, tetapi toh juga mereka tidak mengerti kebenaran. Ya, jadi ini poinnya di situ, tidak mengerti kebenaran yang diminta oleh Allah untuk mereka percayai. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu bagian dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-13, ya. Matius pasal 13. Ya, Matius pasal 13. Saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk melihat di Matius pasalnya yang ke-13, ya, saudara-saudaraku. Kita lihat di ya, oke, Matius pasalnya, ya, sebentar. Kita lihat dulu.
Ya, dari Matius pasalnya yang ke-13. Kita lihat di ayatnya yang ke-53 ya. Ayat 53, Matius pasal 13. Ya. Saya akan membaca untuk kita, saudara-saudaraku, Matius pasal 13 ayatnya yang ke-53. Mulai dari ayat 53. Kita lihat di situ judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, Yesus ditolak di Nazaret. Dari ayat 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Jadi Yesus mengajar lagi di mana mereka? Posisi dari orang-orang Israel ini. Lagi bertekun gitu ya. Lagi giat-giat ya. Sangat setia gitu. Ya, di dalam beribadah di tempat ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi Yesus sudah banyak melakukan mujizat di hadapan mereka, ya. Kemudian Yesus mengajarkan kepada orang-orang di tempat ibadah itu bagaimana agar mereka, ya, mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, ya. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Nah, tetapi kita lihat mereka, saudara-saudara, takjub, ya, dikatakan di situ, ya, maka takjublah, heranlah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Nah, mereka bukannya malah mempercayai, malah ya cari-cari alasan untuk menyalahkan Yesus, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang kita lihat. Orang ini giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Bukannya menyambut, malah mencari alasan untuk mempersalahkan Tuhan, ya. Nah, kita lihat di ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Nah, ini saudara-saudara, malah mereka ini mencari-cari latar belakang daripada keluarganya, gitu ya. Bukannya menerima firman Allah yang disampaikan pada mereka, bukannya menyambut Yesus, tetapi mereka mencari-cari alasan bagaimana mereka supaya membenarkan diri atas dengan sebagai penolakan yang nyata, ya, kepada Yesus Kristus. Ayat 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat lagi diadakan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi apa? Bahwa setibanya di tempat asalnya di Nazaret, di rumah, nah, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu padatnya, ya, begitu lengkapnya Tuhan mengajar mereka, mengajar orang-orang Israel ini. Kemana saja Yesus selalu memberitakan tentang kehendak Allah kepada mereka. Tetapi orang-orang Israel ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya mereka yang disebut kelompok Farisi, ahli Taurat, Saduki, ya,
orang-orang, kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka lah yang paling kenal Tuhan, mereka lah yang pantas untuk diakui, ya, yang mengajarkan tentang Tuhan, tapi justru mereka itulah ya yang menolak Yesus Kristus, menolak kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari fakta, kenyataan ya yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sebab di situ dikatakan begitu banyak mukjizat, begitu banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus di hadapan mata mereka, ya. Mereka saksikan sendiri. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka bukan percaya pada perkataan Yesus. Mereka selalu cari-cari apa yang bisa menyalahkan Yesus Kristus. Dicarilah, ya, siapa dia? Kita tahu kok dia, ya kan? Nenek moyang dia, bapak dia kita tahu, ibunya kita tahu, saudaranya kita tahu, ya. Ya, kita masih lebih dari dari opungnya gitu ya, dari bapaknya, dari saudara-saudaranya. Ya, kenapa dia membuat suatu tanda keheranan yang tidak bisa kita buat, ya. Tidak bisa, kita harus lebih daripada dia. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu selalu keinginannya adalah mengikuti keinginan hatinya yang jahat. Nah, itu, jadi di situ kegagalannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini adalah gambaran daripada, kemarin kita sudah membahas beberapa waktu lalu di episode yang sebelumnya. Kita sudah lihat bahwa itu adalah gambaran daripada orang yang gambaran daripada agama-agama di dunia saat ini. Giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa pengertian yang benar tentang apa? Saudara-saudaraku, kan Paulus tadi konteksnya berbicara tentang keselamatan. Ya, bahwa semua orang beragama itu hanya berpatokan kepada apa yang mereka lakukan adalah sebagai jalan untuk mereka beroleh keselamatan. Sama seperti orang Israel dan mereka gagal. Ya, jadi banyak orang saat ini yang mengulangi lagi kegagalan itu, Bapak Ibu Saudara, kegagalan orang Israel, bukannya belajar dari kegagalan bangsa Israel, ya, yang tekun beribadah tapi mereka gagal di dalam rencana Allah. Kenapa mereka gagal? Karena tadi kita sudah lihat contohnya ya, bahwa mereka tidak melihat fakta, mereka tidak menerima fakta kebenaran yang Allah inginkan untuk diterima sebagai jalan pendamaian, sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan untuk menerima ya rencana Allah itu adalah jika mereka mau percaya kepada Mesias, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, fakta apa ya? Fakta apa yang diinginkan oleh Allah untuk semua orang saat ini bisa berkenan kepadanya, ya, bisa keluar dari keadaan giat-giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, dan itu adalah sama dengan kebodohan di hadapan Allah. Ya, bagaimana bisa keluar dari situ, Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah sebabnya ya Paulus selalu menyampaikan bahwa berdasarkan firman yang diterimanya, kebenaran Injil kasih karunia Allah yang diterimanya, bahwa saat ini manusia berkenan kepada Allah adalah apabila percaya kepada fakta di mana Yesus Kristus telah disalibkan dan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, hidup untuk selama-lamanya, di mana oleh karena salibnya segala dosa kita telah diampuni dan kita sudah dibayar lunas dari segala kesalahan kita, dan sekarang kita telah dibenarkan hanya melalui iman kepadanya. Amin. Itulah saat ini kebenaran yang Allah inginkan untuk manusia menjadi berkenan kepadanya, bukan giat-giat-giatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Israel sudah duluan membuktikan itu dan Paulus menyaksikan itu, ya, bahwa
bahwa tanpa iman kepada salib Kristus, semuanya itu adalah menjadi sia-sia. Ya, itu yang Allah inginkan saat ini. Tapi kalau kita lihat ya, orang Farisi ahli Taurat di zaman Yesus, bisa kita baca itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka selalu bersandar kepada patokan ya pengetahuan mereka bahwa mereka sudah hebat, ya, bahwa mereka sudah mempunyai pengikut yang banyak, yang luar biasa, mereka sudah sangat diakui, pendidikan mereka sangat tinggi, ya, ketekunan mereka sudah diakui, mereka mempunyai gelar-gelar dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak memulai perkenanannya dari situ. Apapun yang dicapai oleh manusia itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah menjelaskan di kitab Roma pasal 3, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekarang kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu yang Allah mau, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau manusia kan ya maunya apa? Maunya diakui karena dia sudah berbuat ini dan itu, kelompoknya sudah memiliki ini dan itu. Ya, mereka sudah membangun ini dan itu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, Allah tidak akan berkenan kepada manusia tanpa melalui iman kepada karya ya Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya dimulai dari situ. Karena apa? Karena Allah berkenan kepada anaknya yang tunggal. Bukan dia berkenan kepada manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang berkenan kepada Allah. Karena manusia itu memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk berdiri benar di hadapan Allah. Tidak. Hanya Yesus Kristus yang berkenan, yang memuaskan hati Allah Bapa. Amin. Ya, tidak ada manusia yang bisa memuaskan hati Allah. Ya, hanya Yesus Kristus yang bisa memuaskan hati Allah. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, hati Allah, hati Bapa di surga menjadi terpuaskan apabila kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal. Amin. Di dalam dia kita dibenarkan. Di dalam dia kita dikuduskan. Ya, di dalam dia kita ditebus. Di dalam dia, di dalam Yesus kita diampuni sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Yesuslah kita, Bapak Ibu Saudara, dibaptiskan ke dalam hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Hanya di dalam dia semuanya. Ya, hanya bagi dialah segalanya. Bagi dialah, bagi Yesuslah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi ini yang menjadi fokus. Bagaimana tadi Paulus menyatakan bahwa belajar dari kegagalan daripada orang Israel itu, ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu adalah pikiran mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah tanda-tanda daripada orang yang akan binasa. Karena mereka selalu mencari dalih untuk menyalahkan ya Yesus Kristus. Mereka selalu ingin membenarkan diri mereka sendiri. Itu yang Paulus katakan tadi di Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga itu. Ya, dikatakan tadi di situ bahwa Roma pasal 10 ayatnya yang ketiga dikatakan situ, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran yang mana itu? Kebenaran karena iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan kebenaran karena melakukan. Tidak, kebenaran karena iman. Ya, itu yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki saat ini dari manusia. Kebenaran karena iman. Kebenaran karena melakukan, karena sungguh-sungguh giat, itu sudah terbukti orang Israel gagal. Mau mengulangi lagi kegagalan yang sama, ya, rugi, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita menerima kebenaran Allah yang saat ini membuat kita berhasil, amin. Ya, itu apa yang membuat berhasil, kita lihat dulu, dan apa yang membuat gagal. Yang membuat gagal di situ di ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, dan itu bukan kebenaran. Kebenaran diri sendiri itu bukan kebenaran, itu adalah kebodohan di hadapan Allah.
meskipun kelihatan benar di hadapan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu sangat luar biasa ya, hikmat Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, karena itu kita sangat berhati-hati. Jadi dikatakan karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan saat ini di hadapan Allah adalah kesetiaan mempercayai. Amin. Kesetiaan mempercayai, kesetiaan melakukan itu pekerjaan Kristus. Amin. Ya, itu pekerjaan Kristus. Kristus yang melakukannya di atas kayu salib untuk kita. Bukan kita yang melakukannya, kita menerima. Sehingga karena kita percaya dan menerimanya, Tuhan bekerja melalui kita. Amin. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat Paulus itu mengatakan di Galatia, dengan tegas dia katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan melalui aku. Ya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena iman. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tapi percaya pada apa? Percaya kepada suatu hayalan di dalam imajinasi kita sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada fakta kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita. Maka Kristus bekerja melalui kita, melalui iman kita kepada firman kebenaran itu. Kristus bekerja melakukan kehendaknya dan kasih karunia-Nya mencukupkan kita. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, standar operasional sistemnya, ya, SOP-nya begitu. Jadi saat ini Tuhan bekerja tidak mungkin di luar daripada iman, harus melalui iman, ya, bukan karena melihat. Kalau ketika Yesus Kristus ada di bumi ini, orang Israel mereka bisa percaya karena mereka melihat, ya, karena itu memang bagian daripada orang Israel. Mereka percaya kalau mereka melihat. Kalau kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Karena apa? Karena iman, kepercayaan kita kepada kebenaran firman Allah itu adalah merupakan kuasa. Ya, kuasa Allah. Roma pasal 1 ayat 16 sudah jelas mengatakan, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu apa? Injil itu adalah sebuah berita, sebuah pemberitaan. Ya, pemberitaan itu tidak boleh keliru. Pemberitaan itu tidak boleh menipu. Ya, pemberitaan itu tidak boleh melenceng seperti orang-orang Israel tadi. Ya, mereka giat-giat untuk Allah, tapi pemberitaannya keliru. Ya, pemberitaan itu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena pemberitaan di dalam pemberitaan itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu kita lihat, saya mengajak kita melihat sedikit lagi, karena saya ingin kita melihat bagaimana Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 ini, ya, kita akan selesaikan bagiannya hari ini. Karena minggu depan kita akan masuk pada ayatnya yang keempat dan seterusnya. Mari kita lihat lagi, saudara-saudaraku, ya, di dalam 2 Korintus pasal 4, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal 4. Kita lihat dulu ya, saudaraku. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat Korintus. Kita lihat di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Langsung saja saya baca. Dikatakan di sini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil,
tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itu tadi saya katakan bahwa di dalam pemberitaan itu, ya, pemberitaan Injil kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan kalau itu masih tertutup karena apa? Ya, bukan tertutup karena tidak jelas. Sangat jelas pemberitaan daripada Rasul Paulus tentang orang yang bagaimana supaya diselamatkan adalah dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sangat jelas. Tapi walaupun begitu jelas pemberitaan Injil itu, kabar baik itu, saudara-saudaraku, tidak secara otomatis juga orang-orang yang mendengarnya menerimanya secara hati yang terbuka dan tulus. Tidak. Tadi kita sudah lihat, ya, bagaimana Yesus mengajar dengan segala bukti-bukti, dengan segala fakta-fakta, dengan segala mujizat yang luar biasa. Toh juga, ya, orang-orang Israel yang mendengarnya selalu mencari dalih, selalu mengikuti hati nurani mereka yang jahat. Bukan hati nurani mereka yang murni, hati mereka yang jahat karena sudah kebiasaan. Mereka tidak mau menyimak, tidak mau mendengar dengan baik, ya, apa yang disampaikan firman oleh Yesus Kristus. Mereka selalu, ya, mencari alasan, mencari dalih, ya, kelemahan-kelemahan, ya, dari orang yang memberitakannya. Ya, selalu mereka menimbang-nimbang diri mereka dengan hal-hal yang secara lahiriah. Ya, bukankah dia adalah anak Maria? Bukankah dia adalah anak tukang kayu? Bukannya firman yang disampaikan yang dipercayai, tapi selalu saja mereka mencari-cari kelemahan. Ya, disitulah hati mereka yang jahat semakin tertanam dengan keinginan mereka yang jahat dan menjauhkan mereka dari keinginan untuk percaya kepada kebenaran. Sama seperti sekarang ini juga Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Paulus mengatakan, kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga bagi mereka, apa yang menutup? Hati mereka yang jahat, ya, keinginan mereka untuk membenarkan diri sendiri, ya, mereka yang mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai jalan keselamatan, itulah yang menutup, ya, bagi mereka kebenaran itu karena tertutup oleh keinginan untuk membanggakan diri sendiri, ya, dan tertutup bagi mereka yang akan binasa, yang dikatakan tadi oleh ilah zaman ini. Ya, bahwa mereka tidak percaya karena pikirannya yang dibutakan, mereka menjadi buta. Oleh karena dikatakan ilah zaman ini, ya, ilah zaman ini semua saudara-saudaraku kebanggaan-kebanggaan duniawi. Ya, bagaimana supaya hidup lebih bermakna menurut manusia. Apa yang menyenangkan hidup mereka, mereka memilih sendiri. Apa yang mereka membuat mereka supaya dipuji orang, ya, supaya dipuji tetangga. Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kelihatan hebat, supaya mereka kelihatan berhasil, ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang mereka inginkan, bukan supaya mereka melihat terang Kristus, tapi supaya mereka kelihatan bahwa mereka itu mempunyai sesuatu yang dibanggakan. Ya, bukan membanggakan salib mereka, tapi membanggakan keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Itu saja yang menjadi tujuan hidup mereka. Selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, ilah zaman ini, keinginan-keinginan duniawi, ya, Bapak Ibu Saudara, yang membuat manusia itu bahwa mereka merasa sangat sudah senang dan sukses, berhasil dan mendapat pujian, sudah hore, itulah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Kristus, salib Kristus, itu adalah kecukupan bagi kita, kasih karunia Allah bagi kita, untuk kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah tujuan hidup yang paling layak dihidupi. Hidup di dalam kasih karunia Allah berdasarkan iman kepada kasih karunia Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus adalah merupakan dasar hidup dan hidup yang paling layak kita hidupi untuk kita bisa berkenan kepadanya. Dan kita pasti diselamatkan karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ya, kembali lagi kita lihat tadi bahwa
Kenapa kalau begitu? Orang-orang yang sudah jelas mendengar kebenaran Injil kasih karunia Allah, sudah sangat terang benderang tentang salib Kristus. Salib Kristus adalah segalanya. Amin. Dari situlah sumber kehidupan kita. Ya, karena melalui salib Kristus itulah ya kita tahu kasih Allah dicurahkan kepada kita secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ya mungkin kita punya banyak cita-cita, ya, kita punya banyak kerinduan, banyak hal yang harus kita perjuangkan di dalam keluarga kita, ya, untuk anak-anak kita, ya, dan untuk apapun yang menjadi kerinduan, keinginan daripada setiap masing-masing orang itu barangkali berbeda-beda, ya. Cita-cita setiap keluarga itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap keinginan daripada kelompok-kelompok itu berbeda-beda, ya. Dan itu baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Itu baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana sih letak daripada kekeliruan manusia itu? Karena itu yang Paulus katakan tadi, ya, bahwa manusia itu sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar tentang salib Kristus. Amin. Ya, di situ kegagalannya. Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa terhubung dengan kasih karunia Allah. Apapun yang diusahakan manusia itu hanya untuk hidup di dunia ini, hanya sementara saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesudah kita meninggalkan dunia ini lalu bagaimana? Makanya banyak orang yang saat ini kalau diberitakan Injil kasih karunia, ya kita sampaikan, bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Ya, sudah tahu belum pengharapannya? Kalau meninggalkan dunia ini nanti tempatnya di mana? Banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang yang hebat, ya. Selalu mereka tidak mau tahu dengan itu. Ya, ngapain mikirin itu? Nantilah itu, ya kan? Ya, nantilah itu. Untuk apa membicarakan surga? Kan begitu kan? Entah untuk apa membicarakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ya. Lihat itu orang Israel itu. Paulus mengatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah saja belum tentu selamat. Apalagi abai. Apalagi tidak peduli. Ya kan? Apalagi giat untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku. Lebih parah lagi itu. Ya, tapi itu kita lihat tadi bahwa sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah membuat sejelas-jelasnya. Membuat clear. Ya, berita kabar baik itu, Injil keselamatan itu kita sampaikan bukan karena usaha dan perbuatan, bukan kesungguhanmu, ya, bukan ketekunanmu, ya, yang Tuhan lihat untuk menjadikan engkau diselamatkan, tetapi karena imanmu kepada Kristus Yesus yang sudah mati, ya, yang sudah menumpahkan darahnya, menebus segala dosamu, mengampuni engkau, ya, membenarkan engkau, menguduskan saya, menguduskan kita semuanya, ya. Dan itulah jalan yang diterima oleh Allah bagi setiap orang saat ini, sehingga kesungguhan kita menjadi kesungguhan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kesungguhan kita, ya, kepada Tuhan melayani Dia adalah berdasarkan iman kepada salibnya. Amin. Ya, bukan berdasarkan kepada keyakinan kita bahwa kita adalah orang yang sudah berhasil dari apa yang kita lakukan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah tidak melihat dari sisi itu. Tapi Allah selalu melihat dari sisi iman kita kepada anaknya Yesus Kristus yang sudah, ya, mati berkorban bagi kita. Itu adalah, ya, pelayanan, pemberitaan yang didasarkan pada kasih yang sempurna. Bukan kasih kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang mengasihi, Allah yang mengasihi kita. Amin. Dan kita mempercayainya, sehingga kasih itu mengalir melalui kehidupan kita atas pekerjaan Roh Kudus karena kita percaya kepada kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, itulah pada pagi hari ini yang dapat memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku, hingga kita bisa belajar terus. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah sementara, sehingga kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan ada lagi, ya, waktu yang kita buang dengan percuma. Karena bagi kita, Bapak Ibu Saudara, hidup ini
waktu yang diberikan oleh Tuhan ini tidak boleh sia-sia, tetapi harus berbuah bagi Allah dan berbuah di dalam kebenaran, dalam kesaksian hidup kita kepada orang lain, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dan kita pun merasakan kedalaman damai sejahtera Tuhan, kekaguman kita atas pekerjaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita, memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa belajar banyak hal ya Tuhan. Meskipun hal yang sangat memprihatinkan terjadi pada fakta sejarah dalam kehidupan umat-Mu bangsa Israel atas kegagalan mereka untuk meresponi penawaran daripada panggilan daripada kehendak Allah bagi mereka. Tetapi kami Tuhan Yesus, kami bersyukur karena oleh kasih karunia Allah kami meresponi dengan iman kami. Dan kami rindu ya Bapa, supaya respon kami lebih dalam lagi terhadap kebenaran firman-Mu. Kami terus ya Tuhan membagi waktu kami, membagi diri kami, kehidupan kami untuk melayani Engkau, untuk memberitakan dengan sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya, seterang-terangnya Injil kasih karunia Allah memanggil semua orang saat ini. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal, dan kami percaya itulah menjadi fondasi dan itu adalah menjadi pusat daripada pengharapan kami atas seluruh berkat Tuhan yang dikaruniakan dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah sia-sia. Setiap pemberitaan yang kami sampaikan ya Bapa di surga, itu akan memberkati hati dan pikiran setiap orang yang percaya kepada kebenaran firman-Mu, karena Roh Kudus akan meneguhkannya, akan menguatkannya, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat berdiri menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan, karena iman kami tetap dikuatkan dan kami berhasil oleh karena Tuhan kami bekerja melalui apa yang kami kerjakan dan apa yang kami percayai itu adalah pekerjaan Allah semata-mata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas berkat-Mu di pagi hari ini, dan kami serahkan pekerjaan kami hari ini Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan selanjutnya kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, selamat pagi ya.